Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyatakan rencana penetapan PPN menjadi 12% yang tadinya berlaku awal tahun depan akan diundur. Opsi diundurnya kenaikan tarif PPN ini muncul seiring dengan rencana pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat, salah satunya untuk kelas menengah. Dan apakah ini akan menjadi solusi yang tepat? Kita akan bahas sore hari ini bersama Visnu Juwono, pengamat kebijakan Universitas Indonesia. Selamat sore Pak Visnu, terima kasih atas waktunya. Ya, selamat sore Mbak Ayu. Baik Pak Visnu, kita berandai-andai ya, jika nanti cepat atau lambat pemberlakuan PPN 12% ini akhirnya diberlakukan kepada masyarakat. Sudah ada rencana untuk memberikan bansos pada masyarakat menengah ke bawah. Kira-kira apakah ini akan menjadi solusi yang tepat? Ya, saya rasa yang perlu direview lagi adalah terkait penerapan kebijakan PPN ya, terutama terkait dengan timingnya. Karena yang perlu kita ketahui bahwa eh, timing itu sangat penting ya, karena apabila misalnya beban masyarakat masih sangat tinggi, tentu saja ini tidak bisa diterapkan secepatnya gitu. Tapi di sisi lain memang eh, skema bansos itu sangat bagus, terutama apabila memang ditujukan tepat kepada masyarakat bawah, ya, yang dari segi daya belinya tentu sangat-sangat kecil. Nah, ini yang harus diperhitungkan karena selama ini ya skema bansos atau bantuan sosial itu kan isunya adalah apakah pada akhirnya distribusinya tepat sasaran atau tidak, gitu kan. Misalnya diskusi mengenai dalam bentuk subsidi ke biaya listrik atau misalnya dalam bentuk pemberian tunai agar bisa langsung diterima masyarakat tanpa melalui risiko akan dipotong di tengah-tengah jalur birokrasi. Oke, Jadi tapi saya Oke, Pak ya, Visnu, tapi kalau misalkan ternyata memang diberikan bansos, banyak kritik yang mengatakan bahwa ini hanyalah cara dari pemerintah untuk meredam efek negatif dari naiknya PPN 12%, karena tidak bisa berkepanjangan begitu bantuannya diberikan. Anda sependapat tidak dengan hal ini? ya itu dia dalam arti makanya pertama dari segi timing dan dari segi rasa keadilan ya, karena PPN ini akan berdampak begitu banyak ke masyarakat menengah ya. Mhm. Kalau padahal kan masih banyak objek skema-skema pajak lain yang bisa lebih tepat sasaran ditujukan kepada golongan eh, yang sangat kaya Iya. gitu ya. Misalnya diskusi mengenai pajak terhadap tanah yang menganggur Hmm. yang sudah begitu lama. Nah, itu kan dari segi kepemilikannya kan sudah pasti akan ada merupakan pemilik pengusaha-pengusaha besar gitu. Kenapa itu yang tidak dijadikan misalnya objek pajak gitu. Oke. Kemudian bagaimana usaha pemerintah untuk merepatriasi aset-aset dari pengemplang pajak yang selama ini berhasil menghindar pembayaran pajak di Indonesia. Oke. Nah, apa upaya hukum, apa upaya kerjasama internasional sehingga memastikan para pengemplang pajak itu dapat kembali ke Indonesia dan dapat membayar sesuai dengan proporsinya. Oke. Jadi Jadi sasarannya. jangan Mhm. hanya mencari jalan cepat Mhm. PPN yang ditujukan kepada kelas menengah yang pendapatan dan daya belinya masih tidak stabil gitu. Oke. Ya, karena kan kelas menengah kan daya belinya tergantung pada Baik. bagaimana dia bekerja, kualitas pekerjaan yang dikerjakan, pendapatannya seberapa. Oke. Ya, dalam kategori kelas menengah lah. Oke, baik. Pak Visnu, jadi harusnya pemerintah ini lebih fokus untuk mendapatkan pajak lebih besar dari kalangan yang menengah ke atas ya, bukan malah semua kalangan terutama menengah ke bawah ini akan menjadi korbannya.
Ya, benar sekali gitu. Karena ya PPN ini kan sebenarnya instrumen yang paling mudah ya dalam arti dari segi administrasi, dari segi eksekusinya. Dan ya pada akhirnya kalau PPN kan orang karena membeli barang dan jasa ya sulit untuk dalam tanda kutip menghindar gitu kan. Iya. Sehingga akhirnya ya harus bayar gitu karena masuk dalam sistem transaksi eh, jual beli jasa dan barang yang per hari gitu ya, Hmm. entah itu restoran, belanja dan segala macam. Sedangkan kan masih banyak objek pajak lagi yang menguntungkan, ya saya rasa banyak sekali insentif-insentif pajak yang diberikan kepada pengusaha ya, Ya. atas nama menciptakan lapangan pekerja, kemudian atas nama Investasi. mendatangkan investor gitu Mhm. ya. Tapi di satu sisi kan banyak juga yang walaupun sudah mendapat fasilitas tersebut tapi realisasinya tidak berjalan. Nah itu bagaimana tuh tindakan selanjutnya gitu. Jadi jangan hanya ditujukan pada kalangan menengah bawah saja yang secara administratif itu lebih mudah ditangkap gitu. Oke, Pak Visnu, tapi kita membicarakan mengenai masalah kebijakan kenaikan PPN 12% ya. Kalau kita melihat kondisi masyarakat Indonesia saat ini kan sebenarnya ekonominya sedang sulit, terutama pembahasan yang banyak di up juga di media, kaum menengah ini sedang terjepit. Ketika nanti ini ditetapkan, urgensinya untuk menaikkan PPN 12% apa ya Pak Wisnu? Ya, yang saya duga ya, tentu saja yang lebih tahu pemerintah ya, tapi yang saya duga tentu saja ini terkait dengan target penerimaan pajak, Hmm. ya penerimaan pajak, karena kan pemerintah punya program-program pembangunan yang perlu direalisasikan gitu ya, Ya. mulai dari makan siang gratis, kemudian eh, IKN, kemudian juga ada infrastruktur yang dikurangi proporsinya, di pemerintah ini. Kemudian Pak Prabowo juga baru saja menjanjikan gaji guru akan dinaikkan. Hmm. Nah ini kan tentu saja membutuhkan sumber pendapatan baru. Nah ini saya duga ini salah satu jalan pintas untuk mendapatkan pendapatan pajak secara cepat gitu. Tapi ya itu tadi sasarannya sayangnya akan lebih banyak kena dampaknya kalangan menengah bawah yang justru ya itu tadi seperti yang Mbak Ayu bilang, pendapatannya tidak stabil, pendapatannya pas-pasan, dan pada akhirnya ya yang paling menderita adalah tentu saja golongan bawah ya, yang terkena dampak misalnya kenaikan harga gitu akibat dari eh, penerapan pajak PPN ini kalau diterapkan nanti. Oke, saat ini isunya masih ditunda, katakanlah memang ditunda beberapa bulan tapi akhirnya tetap diberlakukan PPN 12%, Pak Visnu. Nanti kalau misalkan sudah diberlakukan sebenarnya apakah bansos yang diberikan kepada masyarakat itu akan sustain atau sebenarnya ada stimulus ekonomi lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi dampak ekonomi dari kenaikan PPN ini? Ya bansos itu kan sifatnya adalah insidensial ya, Mhm. dalam arti ada kondisi yang berbahaya, yang kondisi yang darurat. Kalau nggak darurat, ngapain diberikan bantuan Iya. sosial gitu Mhm. kan. Mhm. Nah berarti kan pemerintah menerapkan kebijakan dan akhirnya menciptakan situasi kedaruratan yang berdampak pada golongan bawah sehingga harus diberi ekstra bantuan. Belum lagi nature dari bansos itu bersifat sementara. Karena bansos itu kan bukan sebuah pengeluaran rutin pemerintah gitu, Oke. insidensial gitu. Jadi nature dari pemberiannya itu pasti akan ada batasnya waktunya, dan waktunya nggak mungkin dalam 1 tahun full Iya, gitu. betul. Mungkin hanya 2 bulan, 3 bulan Mhm. paling lama. Mhm. Nah jadi masyarakat miskin pun kan tidak bisa mengandalkan kehidupannya dari bansos, karena bansos pada akhirnya ada keterbatasannya dari segi jumlah, dari segi waktu gitu. Jadi ya lebih baik membuat
kebijakan, terutama perpajakan ditujukan pada golongan atas gitu, yang selama ini melalui skema-skema penghindaran pajaknya itu lebih diintensifikasi lagi agar mereka benar-benar membayar pajak sesuai dengan proporsinya, karena mereka yang secara ekonomi mampu membantu pemerintah, bukan golongan menengah bawah yang purchasing power-nya itu sangat terbatas, daya belinya sangat terbatas. Baik, Pak Wisnu, terakhir dari program-program bansos yang beberapa kali telah dilakukan oleh pemerintah beberapa tahun belakangan, ada dua hal yang paling ditakutkan. Yang pertama adalah tidak tepat sasaran, yang kedua adalah menjadi ladang korupsi. Apakah Anda melihat ini masih menjadi momok untuk penyaluran bansos selanjutnya? Ya, kita lihat bahwa di kondisi darurat pun ya, pada saat COVID, seorang Menteri Kesehatan akhirnya terjerat kasus korupsi bansos. Ya, jadi kita tidak bisa berasumsi ya bahwa para pejabat ini malaikat semua gitu dan akan secara sukarela memberikan bansos sesuai dengan itu. Jadi harus ada tindakan preventif korupsi ya, pencegahan terhadap korupsi itu harus dilakukan terkait dengan Monef, terkait dengan keterlibatan para aparat penegak hukum, keterlibatan dari KPK jika diperlukan di lapangan untuk memeriksa penyaluran bansos gitu. Jadi memang bansos itu walaupun sifatnya sementara dan mulia, tetapi juga rawan korupsi, dan ini yang sangat disayangkan. Tapi yang harus dilakukan adalah bagaimana mencegah kejadian yang terjadi di COVID itu tidak terjadi lagi pada bansos yang nanti kalau pada akhirnya nanti akan dilaksanakan oleh pemerintah tahun depan. Oke, kita akan menunggu apakah kenaikan PPN 12% benar-benar akan ditetapkan tahun depan karena memang masih simpang siur ini informasinya, dan apakah nanti bansos akan jadi disalurkan kepada masyarakat dan apakah tepat sasaran, itu yang harus kita jaga bersama. Terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini Pak Wisnu Juwono, pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia. Terima kasih Pak, sehat selalu. Ya, terima kasih Mbak Ayu, sehat selalu juga. Selamat malam.